Martial Peak 3541. Malam itu sedikit dingin, dan bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang. Di puncak gunung, di atas istana, Putri Lan Xun dari Istana Bintang Jiwa menggenggam kedua tangannya saat dia dengan saleh berdoa kepada bulan yang cerah di langit, berdoa agar ayahnya dapat kembali dengan selamat. Hampir setiap malam, dia akan berdiri di sini selama 4 hingga 6 jam, berharap ketulusannya akan mampu menggerakkan kehendak langit dan bumi, dan memberikan perlindungan yang cukup kepada ayahnya. Langit dan bumi sepertinya telah mendengar doanya, dan bulan cerah yang tergantung di langit tiba-tiba menjadi lebih cerah. Cahaya bulan yang lembut menyinari bumi dan menyebar ke seluruh tubuh Lan Xun, memberinya perasaan hangat seolah-olah ayahnya telah membelai kepalanya ketika dia masih muda. Lan Xun terkejut sejenak, berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi, tetapi ketika dia melihat dengan cermat, bulan yang cerah di langit memang jauh lebih terang dari sebelumnya. Terlebih lagi, kecerahan semacam ini terus meningkat seiring berjalannya waktu, hingga seluruh dunia seterang siang hari. Pada saat yang sama, semua makhluk di batas bintang mengangkat kepala mereka untuk melihat bulan yang cerah di langit yang tampaknya telah berubah menjadi matahari. Bintang-bintang jarang berangkat oleh bulan bundar ini, tetapi mereka redup tanpa cahaya. Wajah Lan Xun tiba-tiba menjadi agak pucat, dan jantungnya berdebar tak dapat dijelaskan, menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Tiba-tiba, bulan seperti matahari yang cerah itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya semacam ini bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum tiba-tiba meledak dan dimusnahkan, seolah-olah telah membakar abis kecemerlangannya, menjadi redup yang tak tertandingi dalam sekejap. Seluruh bulan yang terang tampak tertutup oleh lapisan kain kasa hitam. Di langit, meteor melesat melintasi, dan segera, meteor yang tersebar menjadi hujan meteor yang mengalir di langit, diikuti oleh kesedihan yang menyelimuti seluruh batas bintang. Langit dan bumi sepertinya menangis, bulan yang cerah adalah matanya, dan meteor yang jatuh adalah air matanya yang mengalir. Dong, dong, dong. Suara bel yang berat dan merdu bergema di seluruh Star Soul Palace, 9 dering berturut-turut. Ketika dering terakhir bel berhenti, Lan Xun sudah pingsan dengan lembut. Yang mulia, pelayan itu berteriak ketakutan dan buru-buru bergegas. Dalam desain lembah surga, Kaisar Agung Tian Sucu Tianji dan Kaisar Agung Prajurit Binatang Mu Huang duduk berhadapan, masing-masing memegang bidak catur hitam dan putih. Mu Huang dengan santai meletakkan bidak catur. Tanpa mengangkat matanya, dia bertanya dengan lemah, ada apa? Selama pertandingan, Mu Huang dapat dengan jelas merasakan bahwa teman lamanya sedang linglung. Meskipun Mu Huang menyembunyikannya dengan sangat baik, sebagai sesama Kaisar Agung, bagaimana mungkin Mu Huang tidak menyadarinya? Tangan Chu Tianji tidak bergerak untuk waktu yang lama, tetapi dia juga tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba, hati Mu Huang bergetar. Dia mengangkat matanya untuk menatapnya dan melihat bahwa Chu Tianji juga menatapnya. Chu Tianji menghela nafas. Potongan putih di tangannya diam-diam jatuh ke papan catur dan berguling beberapa kali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada jejak kesedihan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Pada akhirnya, kami masih sampai pada langkah ini. Wajah Mu Huang bermartabat. Baru saja, apakah aku salah merasakan? Chu Tianji tersenyum pahit. Kamu tidak salah mengartikan. Aku juga tidak salah mengartikan. Ming Yue, dia pergi. Mu Huang berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup? Chu Tianji perlahan menggelengkan kepalanya. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Siapa yang bisa menjelaskan dengan jelas soal wilayah iblis? Mungkin hanya yang berat yang tahu apa yang terjadi di sana. Apakah yang berat dalam bahaya? Berada di wilayah iblis, bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Melihat ekspresi Mu Huang yang tidak baik, Chu Tianji berkata lagi, kemalangan adalah berkah tersembunyi. Kami hanya bisa menunggu dan melihat. Tidak ada gunanya bagimu untuk khawatir. Cukup, bajingan. Mu Huang menahan diri untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia masih mengutuk. Dengan wajah cemberut, dia berkata, bukankah kamu mengaku bisa melihat masa lalu dan melihat masa depan? Kenapa kamu tidak mengharapkan ini terjadi? Chu Tianji tersenyum pahit. Jika aku benar-benar kuat, lorong antara dua dunia tidak akan terbuka. Tapi, hikmahnya adalah meskipun Ming Yue pergi, dia tampaknya telah menghubungi yang berat. Mu Huang tertegun sejenak, tetapi segera mengerti arti kata-kata Chu Tianji. Kaisar besar telah jatuh, dan ada fenomena aneh di langit. Namun, kapasitas botol surga dan bumi tidak berkurang. Juga tidak ada tanda-tanda keinginan dunia dijarah. Ini berarti bahwa sebelum Ming Yue pergi, dia memberikan hal terpenting kepada Yang Kai. Jika tidak hanya akan ada fenomena aneh di dunia, tetapi juga banyak bencana alam dan buatan manusia. Bahkan bisa menyebabkan kehancuran dunia. Setelah lama terdiam, Mu Huang menghela nafas. Kita bisa menunggu dan melihat. Aku khawatir seseorang akan memulai pembantaian. Chu Tianji mengangguk sedikit. Apa salahnya mengumpulkan bunga dulu? Di medan perang dua alam, ras iblis mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah untuk merebut hampir semua wilayah barat.
Pasukan sekutu di batas bintang telah mundur lagi, dan sudah mundur ke tepi wilayah barat. Beberapa ratus li lebih jauh ke belakang akan menjadi wilayah selatan. Begitu mereka melangkahi garis itu berarti hampir seperempat dari batas bintang telah jatuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun di ras, juga tidak dapat mereka terima. Di hutan belantara, ras manusia dan iblis memiliki puluhan juta nyawa yang bertarung di sini. Setiap saat, cahaya kehidupan akan padam. Meskipun ras manusia melawan dengan sekuat tenaga, ras iblis memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Ada aliran bala bantuan yang tak ada habisnya datang dari belakang. Oleh karena itu, sejak awal, ras manusia telah mundur sedikit demi sedikit. Meskipun Li Wuyi, yang bertanggung jawab atas pertempuran ini, memiliki kekuatan individu yang luar biasa, dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Dia bertarung melawan 3 Hussein of the Demon Rache sendirian. Meskipun angkatan luar angkasa mencegah hidupnya dari bahaya, sulit baginya untuk melakukan apapun. Melihat pasukan ras iblis bergemuruh, ekspresi Li Wuyi menyedihkan. Setelah pertempuran hari ini, wilayah barat dapat dianggap telah jatuh sepenuhnya. Semua orang tahu bahwa hasil ini bukan kesalahan pertempuran. Namun, karena dia adalah komandan tertinggi dari ras manusia, dia tidak bisa menahan perasaan menyalahkan dirinya sendiri. Saat pasukan ras manusia hendak mundur ke perbatasan antara wilayah selatan dan wilayah barat, aura sensasional tiba-tiba mengalir dari belakang. Aura itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat Li Wuyi merasakannya, dia menangkap kilatan sosok dari sudut matanya. Itu dibungkus dengan rasa dingin yang dingin. Segera setelah itu, salah satu dari 3 ras setengah Saint of the Demon yang telah bertarung dengannya tiba-tiba membeku. Li Wuyi menoleh dan melihat bahwa orang ini telah dicengkeram lehernya oleh sosok yang tiba-tiba muncul. Hussein of the Demon Rache yang bermartabat seperti anak ayam kecil yang dipegang di tangan orang ini, tidak mampu melawan sedikit pun. Melihat sosok heroik itu, Li Wuyi berbisik, Tuan Darah Besi. Dia bingung, mengapa orang ini datang. Orang suci iblis dari wilayah iblis dan kaisar besar batas bintang telah mencapai kesepakatan. Tidak ada pihak yang akan ikut campur dalam pertempuran ini, untuk menghindari api perang yang meningkat terlalu cepat. Sudah begitu lama, apakah itu Demon Saint atau Kaisar Agung, kedua belah pihak telah dengan ketat mematuhi perjanjian ini dan tidak pernah muncul di medan perang. Jadi ketika Kaisar Besar Darah Besi Zan Wuhen muncul di medan perang dan menyerang Hussein dari ras iblis, Li Wuyi sangat terkejut. Mungkinkah perang sudah mencapai titik di mana kedua belah pihak harus mengirim pasukan terkuat mereka? Jika itu masalahnya, itu bukan hal yang baik untuk batas bintang, tetapi hal yang buruk. Bagaimanapun, medan perang berada di batas bintang. Konfrontasi antara Kaisar Agung dan orang suci iblis kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh wilayah barat. Hebat, Kaisar Agung. Wajah Saint setengah langkah yang telah diangkat lehernya oleh Zan Wuhen memerah saat dia menatap wajah tegas di depannya dengan tak percaya. Aura pembunuh yang tebal melonjak, begitu tebal sehingga hampir terlihat, menyebabkan Saint setengah langkah gemetar ketakutan. Tangan besar yang melingkari lehernya seperti dijepit, diremas begitu kuat hingga tulang-tulangnya membuat suara retak. Saint setengah langkah panik ketika dia berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Orang suci setan besar memiliki kesepakatan denganmu. Wajah Kaisar Besar Darah Besi suram saat dia mengangkat setengah orang suci lebih dekat dengannya. Dia menatap matanya dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Ketika kata-kata itu jatuh, Kaisar Qi di tangannya aktif dan mengepal keras. Hussein of the Demon Rache seperti semangka yang dihancurkan, langsung meledak menjadi awan darah, tidak meninggalkan mayat. Li Wuyi mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, dan 2 Hussein of the Demon Rache lainnya juga linglung. Dia benar-benar membunuhnya. Tidak ada yang akan mengira bahwa Kaisar Besar akan tiba-tiba muncul di medan perang saat ini, dan membunuh Hussein dari Demon Rache tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah dia mencoba untuk melanggar kesepakatan di antara mereka? Apakah Kaisar Agung dan orang suci iblis benar-benar akan turun dari tribun dan ke medan perang? Tanpa ragu-ragu, Li Wuyi mengulurkan tangan dan meraih 2 Hussein of the Demon Rache lainnya. Di bawah pengaruh prinsip luar angkasa, kehampaan di mana 2,5 Saint berada tiba-tiba menjadi sangat berat. Kedua setengah Saint bereaksi dengan cepat. Melihat rekan mereka terbunuh, mereka segera ingin melarikan diri, tetapi Li Wuyi bahkan lebih cepat. Penundaan ini memungkinkan Kaisar Besar Darah Besi untuk bergegas di depan setengah Saint lainnya. Di bawah tatapan ketakutannya, Kaisar Besar Darah Besi menghancurkan tubuhnya berkeping-keping dengan pukulan. Tanpa henti, Kaisar Besar Darah Besi tiba di depan Saint babak ketiga. Dengan tamparan, kepala setengah Saint dan tubuh bagian atas langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan 2 kaki yang berdiri di udara. Dalam sekejap mata, 3 Hussein of the Demon Rache jatuh. Kaisar Besar Darah Besi tidak berhenti. Sosoknya berkedip dan bergegas ke medan perang. Kemanapun dia lewat, ras iblis dimusnahkan. Apakah itu umpan meriam tingkat rendah dari ras iblis atau Raja Iblis tingkat tinggi dan setengah orang suci,
mereka semua seperti kertas di depannya, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Liu Yi menatap kosong ke punggung Kaisar Besar Darah Besi. Dia memiliki perasaan yang sangat buruk di hatinya. Sebagai Kaisar Agung, Kaisar Besar Darah Besi tidak akan menjadi gila seperti ini tanpa alasan. Sangat mungkin bahwa sesuatu yang besar telah terjadi untuk memprovokasi dia, menyebabkan dia bertindak seperti ini. Memikirkan anomali langit dan bumi dari sebelumnya, Liu Yi merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Namun, sebagai komandan pertempuran ini, dia dengan cepat mengumpulkan emosinya dan memerintahkan pasukan ras iblis untuk mengejar Kaisar Besar Darah Besi. Seorang Kaisar Besar tiba-tiba ikut campur dalam pertempuran, dan hasilnya adalah 10 juta pasukan ras iblis hampir sepenuhnya dimusnahkan. Garis pertempuran 3000 li dipenuhi dengan mayat Demon Rache Army. Tentara ras manusia mendorong maju tanpa menghadapi perlawanan yang layak. Semua pasukan ras iblis ketakutan dan tidak berani tinggal. Mereka hanya ingin melarikan diri menuju lorong antara dua dunia. Tidak sampai 10 hari setelah pertempuran berakhir, Kaisar Besar Darah Besi kembali dari lorong antara dua dunia, berlumuran darah. Liu Yi tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar Besar Darah Besi dalam 10 hari ini, tetapi setelah itu, pasukan ras iblis menjadi tenang untuk waktu yang lama. Menghitung dari wilayah selatan ke perbatasan wilayah barat, tidak ada satupun pasukan ras iblis dalam jarak 200.000 li. Daerah yang sebelumnya telah ditangkap juga dipulihkan.